Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua kita dalam penyertaan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Abdul Bastim Terutaro, senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita hidup. Biarlah segala kemuliaan dan penghormatan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Mari kembali kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan melalui program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Ministry, dengan topik kesibukan versus waktu untuk Tuhan. Kesibukan versus waktu untuk Tuhan. Wow, luar biasa. Mari membaca satu firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Saya akan baca khususnya ayat ke-7. Ayat yang ke-7 berkata demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, di zaman sekarang ini semua orang tampak sibuk dengan segala aktivitasnya sehari-hari. Serasa berkejar-kejaran dengan waktu. Bangun pagi sudah disuguhi agenda kerja yang teramat padat di hari itu yang akan dikerjakan dilakukan. Semua dikerjakan serba terburu-buru. Makan terburu-buru, berangkat ke kantor, sekolah, ke kampus juga terburu-buru karena menghindari jalannya macet. Berdoa juga terburu-buru, apalagi baca Alkitab terburu-buru. Ya, waktu 24 jam sehari serasa tidak pernah cukup. Keadaan yang demikian ini sudah pasti membuat orang tidak bisa tenang. Alhasil keadaan yang demikian akan apa? Mempengaruhi hidup kerohanian kita. Karena tidak ada keseimbangan antara kesibukan dengan waktu kita untuk Tuhan. Lebih banyak kesibukan untuk diri sendiri, lebih banyak kesibukan untuk dunia ini daripada waktu kita untuk Tuhan. Karena kita kerjakan semuanya dengan serba terburu-buru. Berdoa terburu-buru, hanya berapa menit. Baca Alkitabnya terburu-buru, hanya berapa menit. Nah, sehingga tidak ada keseimbangan. Sahabat RPKM dikasih Tuhan, bila kita mengerjakan segala sesuatu dengan terburu-buru, kapan kita punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Kapan ada waktu kita untuk datang berdoa, bersekutu, baca Alkitab? Kalau semuanya terburu-buru. Kapan kita punya waktu membaca, meneliti, dan merenungkan firman Tuhan? Jangan sampai karena terjebak dengan kesibukan sehari-hari, lalu kita mengesampingkan perkara-perkara rohani. Adalah penting sekali kita menyediakan waktu secara khusus untuk Tuhan setiap hari. Tuhan bertanya dalam Matius 26 ayat 40b, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kata Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus sedang berdoa. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ini satu teguran yang keras. Karena pada saat itu murid-muridnya tertidur pada saat Yesus ketika Yesus berdoa. 1 jam, katakan 1 jam saja. 1 jam saja, minimal 1 jam melepaskan diri dari kesibukan untuk bersatu duduk diam di bawah kaki Kristus berdoa dan mendengar suaranya. Memang tidak mudah untuk dilakukan oleh banyak orang Kristen, tetapi kita akan lakukan kalau kita sungguh-sungguh mencintai Yesus, mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya. Ada Rasul Petrus mengingatkan kita sebagai kasih Tuhan. Di ayat nas pembacaan kita dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Daud sebagai seorang raja pasti sibuk sekali mengatur pemerintahannya. Ia pun pernah mengalami namanya ketakutan dan kekhawatiran, tapi ia tidak pernah melupakan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena ia tahu bahwa Tuhan itulah segala-galanya dalam hidupnya.
Apa dikatakan dalam Mazmur 116 ayat 7? Daud berkata demikian, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Wow, luar biasa. Kembalilah tenang, hai jiwaku, dia membutuhkan suatu ketenangan. Jangan karena kesibukan dalam pemerintahannya pada saat itu melupakan Tuhan. Tidak, tapi justru di dalam kesibukan itu dia lebih banyak waktu dengan Tuhan. Mengingat semua perbuatan baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti apa dikatakan dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, untuk dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup ini, kita harus bersikap tenang. Berusaha untuk bersikap tenang. Ketenangan akan dapat kita miliki bila kita dapat berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Hanya dengan Tuhan saja kita akan merasa tenang. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Puji Tuhan. Haleluya. Yang membuat kita tenang adalah ketika kita ada waktu bersama dengan Tuhan di dalam doa dan merenungkan membaca kebenaran firman Tuhan. Ada keseimbangan antara kesibukan kita dengan waktu kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, ingat waktu itu adalah dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, melayani, bekerja, menikmati segala kebaikan Tuhan di waktu yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita melupakan kebaikan Tuhan. Dengan kesibukan kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Di akhir dari renungan ini saya mau sampaikan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dengan keyakinan penuh akan pertolongannya, kita akan tetap tenang. Sesibuk apapun keadaan kita, seburuk apapun keadaan kita, ya, yang sedang kita hadapi pada saat ini, prioritaskanlah Tuhan, supaya kita dapat tenang. Hanya dengan dekat dengan Tuhan, kita memperoleh ketenangan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat motivasi bagi kita semuanya. Jangan lupa dibagikan kepada yang lain sehingga boleh menjadi berkat. Sampai bertemu di renungan berikutnya. Shalom, selamat beraktivitas dengan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.